Saya coachnya, jenengan coachingnya. Nah, saya coachingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo Bu Deni, apa kabar? Waalaikumsalam. Halo Bu Iza. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bu. Bu Iza, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Deni. Tapi ini loh Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan. Apa Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Iza. Kalau memang sudah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah kalau begitu. Iya Bu, saya ingin nanti ke depannya saya menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi. Ada masalah apa sih Bu? Mumpung hari ini saya free, kok Ibu ingin di coaching dengan saya? Begini Bu, permasalahan ini terjadi di dalam kelas saya. Terdapat murid yang terlalu aktif dalam pembelajarannya Bu. Anaknya itu sangat aktif di dalam kelas, hingga sulit untuk berkonsentrasi. Apalagi untuk fokus dalam pembelajaran. Yang menjengkelkan di hati saya itu loh Bu, gimana ya Bu, terkadang itu suka mengganggu teman yang lain, sehingga sering membuat keributan di dalam kelas. Oh, begitu, Bu. Sebelum mulai coaching ini, saya mau tanya, kalau begitu apa tujuan yang ingin Iza dapatkan? Ya Bu, tujuan yang ingin saya dapatkan dari coaching ini, saya mendapatkan solusi dari masalah saya, yaitu murid konsentrasi dan tidak fokus dalam pembelajaran. Setelah coaching ini, saya berharap murid saya menjadi bisa fokus dalam pembelajaran dan tentunya tidak mengganggu teman yang lainnya lagi, Bu. Oh iya, tadi Ibu menjelaskan kelas yang sulit konsentrasi dan anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran ya, Bu ya. Memang dengan cara apa sih Ibu untuk mengembalikan konsentrasi anak di kelas? Iya Bu, saya berpikir gini loh Bu, oleh saya itu ada beberapa langkah Bu. Menurut saya itu ada beberapa langkah. Hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mempraktekkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut dengan cara memanggil anak tersebut dengan melakukan pendekatan secara individu. Tahapan yang saya lakukan yaitu pertama, saya akan menstabilkan identitasnya dulu, terus validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan yang sehingga anak tersebut dapat menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik bahwa telah melanggar kesepakatan kelas. Karena saya itu ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid tersebut, tumbuh kesadaran dari murid itu sendiri, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oh, begitu ya, Bu. Saya paham. Menurut Bu Iza, anak yang konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran di dalam kelas itu yang bagaimana ya, Bu ya? Menurut saya begini Bu, anak yang konsentrasi dalam kelas atau fokus dalam pembelajaran itu adalah anak-anak yang jika diajar oleh gurunya itu mendengarkan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, terus kalau dikasih tugas, ya diselesaikan dengan sungguh-sungguh, terus tepat waktu, dan sesuai perintah yang diberikan, Bu. Oh ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kelas yang konsentrasi dan fokus itu, Bu? Cara
Cara yang akan saya lakukan yaitu saya itu ingin menumbuhkan motivasi intrik dari murid tersebut, tumbuh kesadaran dari murid itu sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan cara yang akan saya lakukan yaitu saya akan ya menumbuhkan itu supaya anak itu termotivasi untuk tergerak hatinya gitu Bu. Oh iya, berarti dengan tergerak hatinya nanti anak akan ikut dengan sendirinya, Bu ya. Ya. Terus apa yang harus Ibu lakukan untuk mengembalikan konsentrasi anak fokus dalam pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan dengan baik? Apakah ada cara lain lagi, Bu? Cara lain ya Bu, mungkin seperti ini Bu ya. Cara yang ketiga berarti Bu ini, dengan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membantu saya mencari solusi bersama demi kebaikan peserta didik tersebut. Oh, berarti saya setuju dengan Ibu. Ibu sudah mempunyai solusi. Yang pertama tadi dengan segitiga restitusi, sedangkan yang kedua dengan keyakinan kelas, dan Ya. yang ketiga kolaborasi dengan orang tua. Kapan nih Ibu akan lakukan? Hmm, ya, iya Bu, memang urutannya tadi seperti itu. Nah, besok pagi Bu, akan segera saya lakukan Bu, agar tidak menjadi kebiasaan buruk dan saya akan memotivasi anak tersebut untuk melakukan perubahan agar menjadi lebih baik, lebih cepat, pokoknya lebih baik Bu. Oh iya Bu, dalam pemanggilan anak ini strike-trackingnya Bu Iza gimana nggih? Apa di dalam kelas atau di mana gitu Bu? Strateginya. Iya, Bu. Ya. Dalam menentukan strategi ini, saya akan memanggil anak itu waktu jam istirahat. Waktu jam istirahat kan waktunya santai gitu, anak kan fresh. Terus saya panggil, saya ajak ke tempat yang enak juga. Kalau di sekolah saya itu, kalau habis dari kantin itu biasanya sama-sama jagong di taman sekolah dekat kantin. Di sana anak-anak itu nanti akan saya nasihati, kita cari-cari bareng solusinya bagaimana biar anak itu bisa konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran. Iya, betul. Anak berarti dipanggil saat jam istirahat di tempat yang aman dan nyaman ya Bu ya. Ya, betul. Dan tidak ada teman-teman yang menggurui si anak itu ya. Hmm. Ya. Wah, berarti pembinaan yang diberikan Ibu tidak tegang, tempat yang nyaman dan enak ya Bu ya. Betul sekali, Bu. Mudah-mudahan dengan dipanggilnya itu dengan kondisi anak yang tidak tegang, anak itu bisa menyadari kesalahannya selama ini dan akan merubah sikapnya. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Ibu. Terus bagaimana cara Ibu menginformasikan kepada orang tua anak tersebut, Bu? Cara menginformasikan ke anak tersebut, ke orang tua anak tersebut, saya akan menghubungi orang tua siswa dengan menjaprinya secara pribadi. Di dalam paguyuban kelas kan ada grup grup wali murid ya, itu nanti akan saya japri orang tuanya, akan saya kasih tahu bahwa akan saya WA lah. Terus itu nanti saya undang ke sekolah, Bapak atau Ibu bisa datang ke sekolah untuk membicarakan tentang anaknya. Saya akan bicara apa adanya, nanti akan saya omongi yang sebenarnya bagaimana, terus solusinya bagaimana, kita kita bermusyawarah bersama baiknya bagaimana demi kebaikan anak-anak juga. Iya. Bagaimana cara Ibu menjaga agar komitmen anak ini, anak tersebut
tidak membuat ulah lagi, dan bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran lagi, Bu. Hmm, saya akan melakukan praktek segitiga restitusi, Bu. Jika sekali masih belum begitu signifikan, maka saya tidak akan putus asa. Saya akan mencoba mengulangi lagi, Bu, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik murid tersebut. Dalam hal ini tentunya saya juga butuh kepala sekolah yang selalu akan mendampingi saya, yang akan membantu saya, kemudian juga dengan orang tua wali murid yang bekerja sama, dan tentunya dengan rekan sejawat juga saling berkolaborasi, sehingga terwujudlah pembelajaran yang efektif yang saya inginkan, sehingga anak-anak bisa belajar tanpa diganggu temannya. Itu harapan saya. Berarti untuk hasil yang sangat baik ya, Bu ya. Iya. Pembelajaran yang efektif seperti yang diinginkan Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depan? Hmm. Oh iya, Bu. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid murid tersebut dan selalu mengingatkan sehingga murid tersebut sadar dengan sendirinya. Oh ya, setuju Bu. Setelah kita berbincang-bincang dengan saya tadi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, ya Bu, alhamdulillah ini loh Bu di sini sedikit lega Ibu karena sudah berbagi cerita dengan Bu Deni, mendapatkan solusi yang baik begitu untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya, Bu. Alhamdulillah kalau begitu bisa. Dari masalah Bu Iza sudah menemukan solusinya. Semoga kelas yang diinginkan Bu Iza tercapai, anak yang konsentrasinya dan bisa fokus dalam menerima pembelajaran dapat terwujud. Amin. Semoga apa yang saya harapkan bisa terwujud. Nah, di sini ya Bu ya, coaching sore hari ini dapat disimpulkan apa sih Bu yang sudah kita bicarakan tadi? Akan saya simpulkan ya, Bu. Yang pertama, Ya, saya akan mempraktekkan segitiga restitusi terhadap anak tersebut dengan cara memanggil anak tersebut dengan melakukan pendekatan individu. Tahapan yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, sehingga anak tersebut dapat menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik bahwa telah melanggar kesepakatan kelas. Karena saya ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid tersebut, tumbuh kesadaran dari murid itu sendiri, sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan untuk cara yang ketiga, yaitu dengan berkolaborasi dengan orang tua murid untuk membantu saya mencari solusi bersama demi kebaikan peserta didik tersebut. Begitu, Bu, yang dapat saya simpulkan. saya paham Bu. Kapan ya kita bisa ketemu lagi? Secepatnya, Bu. Minggu-minggu inilah mungkin 2 atau 3 hari lagi. Eh, Selamat bertemu lagi ya Bu ya. Mendengarkan cerita-cerita Ibu lagi. Semoga cerita Ibu tadi berhasil ya Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya berhasil ya, Bu. Saya berharap bisa menerapkan ini semua dalam kelas saya nanti. Oh ya, apa ada yang ingin bicarakan lagi Bu? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk masalah saya dan terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Oh ya, kalau begitu saya lanjutkan aktivitas saya ya Bu. Semoga kelas Bu Iza anak-anak bisa berkonsentrasi dan fokus dalam pembelajaran ya. Amin. Ya. Oke, coaching hari ini saya akhiri ya Bu ya.
Wassalamualaikum. Semangat Bu Iza. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Deni. Sampai jumpa lagi besok 3 hari yang akan datang. Ya Bu Iza. Silakan kalian Bu Iza yang menjadi coach-nya. Iya. Monggo Bu Deni dimulai. Ya. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Iza? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Deni. Ada apa Bu? Kelihatannya kok gimana gitu, nggak seperti biasanya. Apa ada yang ingin Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini? Iya Bu. Masih ada yang mengganjal. Tadi di sekolah Bu, ada masalah sedikit tentang murid saya. Saya ceritakan ke Bu Iza ya. Apa Bu Iza bersedia berbagi cerita dengan saya? Tentu saja bersedia, Bu. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini? Apa ada tujuan yang ingin Ibu capai? Saya ingin nantinya pembelajaran saya, khususnya pembelajaran PJOK ya Bu ya, di kelas 6 nanti lebih kondusif Bu, menemukan solusi dan pembelajaran bisa tercapai sesuai yang saya inginkan Bu. Iya gitu ya Bu ya. Tadi Bu Deni mengatakan kelasnya ingin menjadi kelas yang kondusif dalam proses pembelajaran. Emang apa sih yang dilakukan murid-murid anak didik Bu Deni? Nah, itu Bu, saat pelajaran PJOK itu anak-anak kadang sulit untuk konsentrasi Bu. Dia itu lari-larian, tidak fokus, terus gojek sendiri, dan akhirnya membuat pembelajaran itu tidak kondusif, Bu. Apalagi pelajaran PJOK itu pembelajaran yang dinanti-nanti oleh anak-anak, ya. Kesempatan anak untuk bebas berekspresi, Bu, di situ. Jadi mereka mau lari, mau apa. Nah, di situ mereka meluapkannya di situ. Jadi akhirnya membuat kelas ini satu hari tadi tuh membuat kelas tidak kondusif, Bu. Gitu ya Bu Deni. Kalau Iya, boleh Bu. tahu nih, kelas yang kondusif itu kelas yang seperti apa sih Bu, menurut Bu Deni? Kalau menurut saya, Bu ya, kelas yang kondusif itu kelas di mana anak siap menerima materi pembelajaran, tidak lari-larian, fokus, tidak ngomong sendiri, kecuali ya Bu ya, dalam situasi diskusi. Saya memberikan umpan balik atau saya memberikan tugas kepada si anak. Nah, itu nantinya mereka boleh berdiskusi, boleh eh, tidak kondusif nggak masalah Bu, karena mereka kan harus diskusi. Nah, saya harapkan itu kecuali dalam situasi diskusi dan kooperatif dalam pembelajaran itu Bu. Hmm, Ya, saya harap anak-anak juga bisa melakukan pembelajaran itu secara kondusif, walaupun tidak saat dikasih tugas Bu, seperti itu. hmm, gitu ya Bu ya. Iya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai kelas yang kondusif? Untuk mencapai kelas yang kondusif, yang pertama, saya akan melakukan eh, keyakinan kelas itu, Bu. Kemarin kan saya sudah membuat keyakinan kelas. Agar Mhm, anak ini meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka sendiri. Agar iya. diyakini. Yang kedua, nanti saya memanggil anak dengan segitiga restitusi. Ya. Terus yang ketiga, saya nantinya akan dengan permainan-permainan sederhana atau lagu-lagu ice breaking karena saya itu pembelajarannya di luar. Jadi saya menggunakan ice breaking, menggunakan pembelajaran yang membuat semua anak itu harus aktif. Biar anak ini nanti tidak lari-larian sendiri, tidak ngobrol sendiri, agar mereka bisa
menjadi kelas yang kondusif, tidak langsung semena-mena dia bebas. Itu Hmm, Bu. iya ya Bu ya ya, saya setuju dengan Ibu. Terus sekarang ada nggak Bu cara yang lain selain cara yang pertama tadi? Hmm, cara yang keempat ya Bu ya berarti ya. Ya. Cara keempat, kalau memang cara tiga tadi tidak bisa tercapai, ya saya harus dengan cara yang keempat ini. Berkolaborasi dengan wali kelas, Bu. Terus saya akan menghubungi wali murid juga, Bu. Terkait keaktifan atau perkembangan anak yang begitu berlebihan. Sampai membuat pembelajaran ini tidak kondusif. Begitu, Bu. Berarti Ibu sudah mempunyai 4 solusi ya. Iya, Terus Bu. terus kira-kira kapan akan dilakukan ini? Secepatnya, Bu. Besok langsung saya tindak lanjuti, Bu. Biar anak-anak ini tidak akan secara tidak langsung dia tidak mengulang-ulang kesalahan yang sama, Bu. Akan segera saya tindak lanjuti. Bagus bagus. Saya sangat setuju dengan tindakan Bu Deni itu secepatnya ya Bu ya. Iya, Bu. Terus dalam memanggil anak tadi, apa ada strategi khusus yang digunakan? Seperti apa sih? Dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, kalau saya, ya dengan cara memanggil anak ini saat pembelajaran selesai, Bu. Dan waktu istirahat. Dengan langkah-langkah menanyai si anak terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi, Bu. Jadi tidak menjatuhkan dari si anak ini, ya. Terus dengan segitiga restitusi tadi akan membawa budaya positif yang harus dilakukan si anak agar tidak mengulangi perbuatan negatif, agar anak ini bisa kondusif, bisa menjalin komunikasi kepada anak yang baik, Bu. Dengan Hmm, cara seperti itu, Bu. betul sekali. Setuju saya, Bu. Tadi Ibu kan akan memanggil anak yang sering membuat gaduh di jam istirahat ya. Iya. Nah, itu dipanggilnya di mana, Bu? Maksudnya ketika jam istirahat anak dibawa masuk di dalam kelas atau bagaimana? Eh, yang pastinya di tempat yang aman, nyaman, dan tanpa menjatuhkan mental anak, Bu. Saya punya dua tempat. Biasanya saya tempatkan di tempat khusus. Ada ruang BK khusus gitu, Bu. Terus yang kedua itu di taman. Taman belakang itu ada kolam ikan di situ. Nah, nanti kita berbincang di situ. Jadi biar anak itu berceritanya itu legowo. Biar anak itu ceritanya tidak tegang gitu, Bu. Eh, dengan penuh kasih sayang agar anak mau menerima apa yang kita beri dan anak juga mau mengungkapkan apa rasa rasa dan kenapa dia melakukan hal tersebut. Begitu, Bu. Hmm, bagus sekali rencana Bu Deni dalam memanggil siswa itu diajak ke tempat yang enak pokoknya ya Bu ya. Ya, Bu. Ya, terus saya lanjutkan ya. Tadi kan Ibu punya solusi 4. Yang pertama sudah jelas. Kedua juga sudah dilakukan. Yang ketiga sudah dicoba. Dan yang keempat akan memanggil orang tuanya itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bu cara memanggilnya dan kapan akan dilakukan cara yang keempat? Kalau bagi saya ya, Bu ya, secepatnya, Bu. Karena demi anak itu sendiri. Untuk memanggil orang tuanya yaitu dengan cara menghubungi lewat WA, Japri, lewat telepon ya, Bu ya. Saya informasikan bahwa saya informasikan ke orang tua itu bahwa anak tersebut melakukan pelanggaran, tapi lebih baiknya orang tua itu datang langsung ke sekolah agar lebih jelas membicarakan perkembangan si anak dan saya
ceritakan kejadian nyata kepada orang tuanya agar kita menemukan solusi bersama, Bu. Tanpa sepihak saya menjatuhkan si anak dan orang tuanya juga akan tahu, anak ini nanti di rumah harus dikasih pengertian seperti apa, di sekolah juga dikasih pengertian seperti apa. Kita sama-sama mengondusifkan anak agar bisa, melakukan pembelajaran PJOK ini nanti terwujud, Bu. Seperti itu, Bu. Bagus sekali. Bagus sekali, saya sangat setuju, Bu. Terus sekarang komitmen apa yang akan Ibu Deni lakukan selanjutnya dan kapan akan dilakukan? Dengan cara segitiga restitusi tadi ya, Bu, ya. Ya. Terus dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat, kalau mereka tetap masih melakukan, mengulangi lagi, Bu, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsiknya, sehingga murid tersebut tumbuh kesadaran diri, Bu. Jadi tidak semena-mena saya memanggil itu karena saya, tapi karena si anak itu sendiri, Bu. Mereka menceritakan kenapa mereka seperti itu. Jadi agar ada motivasi intrinsiknya dan ada tumbuh kesadaran dirinya dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, Bu. Gitu ya, Bu, ya. Bisa saya pahami sekarang, Bu. Kalau begitu, kapan ya kita bisa bertemu lagi setelah coaching kita hari ini? Secepatnya, Bu. 1 atau 2 hari lagi, Bu. Ketemu lagi ya, Bu, ya. Saya akan ceritakan lagi apakah hasilnya terwujud atau tidak pembelajaran saya yang sudah saya buat solusi tadi, apakah anak-anaknya itu bisa kondusif atau tidak. Nanti saya ceritakan lagi. Nanti saya juga akan ceritakan masalah masalah saya yang baru mungkin eh, kalau memang saya punya masalah, Bu Iza mau ya mendengarkan cerita saya. Iya, mau sekali. Malah jadi penasaran nih, pengen cepet-cepet mendengarkan ceritanya Bu Deni selanjutnya gimana. Ya, Bu. Ya, Nanti terus juga saya akan ya, ceritakan lagi. saya tunggu ya Bu Deni ya. Ya, Oke. Bu. Tadi kita kan sudah bicara banyak hal, dengan begitu dari coaching hari ini mungkin bisa disimpulkan apa ya solusi yang didapatkan dari permasalahan Bu Deni? Percakapan kita sore ini ya, Bu, ya. Solusi saya agar kelas saya menjadi kondusif, saya menyimpulkan yaitu dengan keyakinan kelas agar murid meyakininya dan dengan cara segitiga restitusi untuk menemukan solusi bersama dengan murid dan agar pembelajaran yang menggunakan pembelajaran sederhana membuat semua anak aktif dan berkolaborasi dengan wali murid dan wali kelasnya maupun agar pembelajaran PJOK berjalan dengan kondusif dan pelajaran tercapai, Bu. Itu yang saya harapkan, Bu, dengan pembicaraan kita sore hari ini yang saya simpulkan seperti itu, Bu. Mantap, mantap Bu Deni, mantap. Setelah kita melakukan tindakan coaching, perasaan Ibu bagaimana? Apa yang bisa Ibu ceritakan pada saya setelah melakukan coaching sore ini? Alhamdulillah sekarang perasaan saya agak lega, Bu. Setidaknya Bu Iza sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Saya juga senang ada pendengar yang mau menerima keluh kesah saya. Bu Iza sudah bersedia dari masalah yang saya hadapi di kelas. Terima kasih ya Bu Iza ya. Sama-sama. Alhamdulillah kalau begitu Bu, hari ini saya juga perbincangannya sungguh luar biasa. Dan saya berharap Bu Deni ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan tadi dengan penuh semangat. Oke, Bu. Terima kasih Bu Iza. Kira-kira Sampai ketemu besok ya Bu ya. ya, kira-kira masih ada perlu yang diceritakan lagi, bicarakan lagi atau gimana Bu? Sudah cukup Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan. Kita
ketemu lagi 1, 2 hari lagi ya, Bu, ya. Ya, Jadi nanti saya akan ceritakan ke Ibu lagi masalah-masalah saya yang tadi sudah saya menemukan solusi itu apakah sudah bisa terselesaikan atau masih ada masalah baru. Nah, nantinya akan saya ceritakan lagi ke Bu Iza. Cukup itu, Bu. iya. Kalau begitu saya akhiri dulu ya, Bu. Tetap semangat, Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iza Sama-sama. sudah mendengarkan cerita saya. Sama. Silakan Bu buat refleksinya. Ya.